Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bu Retna dan halo teman-teman semua. Jadi kami dari kelompok 2, kelompok kalkulus dari kelas 1 ST6, akan membahas mengenai pembuktian volume bangun ruang menggunakan sistem koordinat. Sebelum kami mulai, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok kami terlebih dahulu. Jadi di kelompok kami terdiri dari 4 orang. Ada saya sendiri, Doli Fernando, bersama ketiga rekan saya, Fauzan Bayu, Imela Mendita Sandi, dan Rati Restiani. Terdapat 2 pokok bahasan yang akan kami bahas pada video kali ini. Yang pertama yaitu volume bangun ruang, dan yang kedua sistem koordinat kartesius. Untuk volume bangun ruang akan dijelaskan oleh rekan saya, Imela. Pada Imela dipersilakan. Terima kasih. Sebelumnya, kelompok 2 sendiri mendapatkan bagian bangun ruang, yaitu bangun ruang prisma miring segi 4, atau bisa disebut sebagai paralel pipedum. Nah, volume bangun ruang prisma miring segi 4 sendiri adalah, seperti kita ketahui bahwa ketika mencari volume, kita bisa menggunakan rumus yaitu luas alas dikali tinggi. Nah, pada gambar ini, tingginya adalah H, sehingga sebagai alas dikali H, kemudian alasnya sendiri berbentuk persegi panjang dengan panjang A dan lebar C, kemudian bisa kita tuliskan sebagai A dikali C dikali H. Lalu, hanya sendiri bisa kita jabarkan menjadi B dikali sin theta, sehingga volume dari bangun ruang tersebut adalah A dikali C dikali B dikali sin theta, atau bisa kita sebut sebagai ABC sin theta. Selanjutnya, kita akan masuki ke pembuktian volume prisma miring segi 4 menggunakan sistem koordinat. Pada Fauzan, dipersilahkan. Baiklah, selanjutnya kita akan melakukan pembuktian volume bangun ruang tersebut. Di sini kita menggunakan pembuktian volume menggunakan sistem koordinat kartesius. Nah, tentu sebelum kita melakukan perhitungan pembuktian volume menggunakan integral lipat 3, kita harus menentukan batas-batas dari bangun ruang tersebut. Nah, batas pertama yaitu di sumbu X. Kita lihat dalam bangun tersebut, batas di samping kiri dan di samping kanan yaitu berupa bidang miring dengan tingkat kemiringan yang sama. Dan hanya terpaut selisih A1-an. Oleh karena itu, persamaan batas di sebelah kiri dan kanan di sumbu X itu sama dan hanya berbeda A1-an. Oleh karena itu, di batas kiri kita memisahkan persamaannya yaitu X sama dengan KZ, dan sedangkan di sebelah kanan persamaan batas kanannya yaitu X sama dengan KZ plus A. Kemudian untuk sumbu Y, yaitu batas di bagian depan dan belakang, yaitu berupa bidang lurus. Oleh karena itu, langsung saja di bagian belakang persamaannya yaitu Y sama dengan 0, dan di bagian depan persamaan sumbu Y-nya yaitu Y sama dengan C. Kemudian untuk sumbu Z juga berupa bidang datar di bagian bawah dan atas, maka batas di sumbu Z-nya yaitu di bagian bawah Z sama dengan 0, dan untuk di bagian atas Z sama dengan H, karena tinggi bangun ruang tersebut sebesar H1-an. Nah, selanjutnya akan dilakukan perhitungan integral lipat 3 yang akan disampaikan oleh Ratih. Ratih, dipersilakan. Baik, dari batas-batas yang telah ditentukan, kini kita akan melakukan perhitungan integral lipat 3-nya. Yang pertama, kita harus menentukan bentuk pengintegralannya. Integral yang dilakukan perhitungan yaitu karena integrannya tidak ada, maka pertama kali akan dilakukan pengintegralan terhadap dx dengan batas kx hingga kz plus a, kemudian dilakukan pengintegralan lagi kepada dz dari batas 0 sampai h, kemudian dy terhadap 0 hingga c. Lalu dari pengintegralan terhadap dx
dihasilkan X dengan batas KZ hingga KZ plus A, kemudian disubstitusi, yaitu KZ plus A dikurang KZ, maka akan dihasilkan pengintegralan integral A diintegralkan terhadap dz dari batas 0 sampai H, kemudian diintegralkan kepada dy dari batas 0 sampai C. Perhitungan selanjutnya akan disampaikan oleh Doli Fernando. Baik, terima kasih Rati. Selanjutnya kita integralkan terhadap dz dengan batas 0 sampai H menjadi AZ disubstitusi Z-nya dari 0 sampai H menjadi AH. Selanjutnya diintegralkan terhadap dy dengan batas 0 sampai C menjadi AHY disubstitusi Y-nya dari 0 sampai C menjadi AH dikali C min 0. Sehingga hasilnya menjadi A dikali H dikali C. Seperti yang sudah dijelaskan oleh rekan saya, email, bahwa H itu merupakan B dikali sin theta, sehingga A dikali H dikali C dapat diubah menjadi A dikali B dikali C dikali sin theta. Sehingga telah terbukti bahwa volume bangun ruang prisma miring segi 4, yaitu A dikali B dikali C dikali sin theta. Sekian penjelasan yang dapat kami berikan pada video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.